Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Rahima Robby, NIM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi hukum. Hmm, Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian jaksa. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kejaksaan ini terdiri dari 3 bagian seperti yang dijelaskan pasal 3 dan 4, yaitu Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan memiliki daerah kekuasaan hukum di seluruh wilayah negara. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah provinsi tersebut, dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Selanjutnya ada definisi jaksa. Dijelaskan dalam pasal 1, yaitu sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada profesi jaksa, tugas dan wewenang yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Lalu, apa itu kode perilaku jaksa? Jadi, kode perilaku jaksa ini adalah serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pedoman keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan menjalankan tugas profesinya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Lalu apa sih kewajiban jaksa kepada negara? Jadi kewajiban jaksa kepada negara itu bertindak sesuai dengan uh, bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara. Lalu apa, kewajiban jaksa kepada institusi? Yaitu, menerapkan doktrin Trikrama Adiaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menjunjung tinggi sumpah atau janji jabatan jaksa, menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan, juga menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan. Lalu ada kewajiban jaksa kepada profesi jaksa, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melakukan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan. Lalu meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional. Lalu ada kewajiban jaksa kepada masyarakat. Yang pertama, memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dan menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, profesi jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi, secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain, dengan menggunakan nama dan cara apapun. Lalu dilarang meminta atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Dilarang menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. Dilarang melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Juga dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya tentang ketidakberpihakan, ada dalam pasal 9. Dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa dilarang bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya. Dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, badan usaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat. Juga dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam kegiatan pemilihan.
Lalu jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, jaksa berhak melakukan fungsi jaksa tanpa intimidasi, gangguan, dan pelecehan, mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dipersalahkan sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mendapatkan perlindungan secara fisik, termasuk keluarganya, oleh pihak yang berwenang jika keamanan pribadi terancam sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan, baik teknis maupun non-teknis, mendapat sarana yang layak dalam menjalankan tugas, remunerasi, gaji, serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berhak juga mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan, atau promosi berdasarkan parameter yang objektif, kualifikasi profesional maupun integritas kinerja dan pengalaman, serta diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak. Berhak juga memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, kecuali dengan tujuan membentuk opini publik yang dapat merugikan penegakan hukum, berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, adil, dan evaluasi serta keputusan yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal jaksa melakukan tindakan indisipliner. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar kode kode etik dan perilaku hakim dan pedoman perilaku hakim. Yang pertama ada berperilaku adil. Yang kedua ada berperilaku jujur. Yang ketiga berperilaku arif dan bijaksana. Yang keempat bersikap mandiri. Yang kelima berintegritas tinggi. Yang keenam bertanggung jawab. Yang ketujuh menjunjung tinggi harga diri. Yang kedelapan berdisiplin tinggi. Yang kesembilan berperilaku rendah hati. Dan yang kesepuluh bersikap profesional. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang berperilaku adil. Apa sih itu berperilaku adil? Yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama atau equality and fairness terhadap setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang hukum, peradilan, memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selaku harus selalu berlaku adil dan tidak membeda-bedakan orang. Apa sih larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil? Yang pertama, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, tidak boleh berpihak, berprasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi.
Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan dan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi. Hakim juga dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan. Yang kedua, ada berperilaku jujur. Apa sih berperilaku jujur itu? Jadi, jujur di sini itu berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Larangannya dalam penerapan berperilaku jujur yaitu hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili. Yang ketiga, ada berperilaku arif dan bijaksana. Apa sih itu berperilaku arif dan bijaksana? Mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum maupun norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Lalu, perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Apa sih kewajiban dalam penerapan perilaku arif dan bijaksana? Hakim wajib menghindari tindakan tercela. Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Yang keempat, ada bersikap mandiri. Mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajibannya, hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Hakim bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian atau independensi hakim dan badan peradilan.
Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Larangan ya, hakim dilarang membicarakan konsep putusan dengan pihak tertentu, dilarang melakukan komunikasi dengan pihak berperkara dan pihak ketiga yang berhubungan dengan suatu perkara. Hakim juga dilarang menerima honor terkait dengan kedudukannya dalam forum musfida. Yang kelima ada berintegritas tinggi. Sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi. Larangan dalam menerapkan integritas tinggi, sikap berintegritas tinggi, yaitu hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan atau reasonable, patut diduga mengandung konflik kepentingan. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim, anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. Selanjutnya ada yang keenam, bertanggung jawab, yaitu bersedia untuk melakukan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Apa sih larangan dalam penerapan sifat ini nih, bertanggung jawab, yaitu dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, susah hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Larangannya yaitu hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisinya sebagai hakim. Juga dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika hakim tersebut menjadi pihak di persidangan, memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum. Hakim juga dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. Yang kedelapan, yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Apa sih itu? Maaf, apa sih itu berdisiplin tinggi? Yaitu taat pada norma-norma
atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat mencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Contoh pelanggaran dalam berdisiplin tinggi ini, tidak berusaha agar persidangan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil para pihak dan fakta persidangan dalam mengambil keputusan, mengizinkan seorang kuasa beracara dengan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, menolak pengajuan dan atau saksi dari para pihak, tidak memberitahu pihak-pihak tentang hak-haknya dalam membela kepentingannya. Ketua pengadilan mendistribusikan perkara kepada hakim tertentu yang mempunyai hubungan kedekatan. Yang ke-9, berperilaku rendah hati. Kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan penuh, rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas. Contoh pelanggarannya, menolak mengadili perkara tertentu, misalnya tindak pidana ringan, perkara yang tidak basah, perkara yang mengandung risiko keamanan, mengeluarkan pernyataan atau opini mengenai suatu perkara di forum publik. Yang 10, bersikap profesional. Nah, profesional ini bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Selanjutnya ada kode etik advokat. Profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, satu sama lain harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam melaksanakan profesi yang menjamin dan melindungi. Tidak diperkenankan memamerkan publitasnya secara berlebihan. Oh, ini ada larangan kode kode etik advokat. Nah, ini larangannya, yaitu tidak diperkenankan memamerkan publitasnya secara berlebihan, dilarang menyalahgunakan jabatannya, dilarang membiarkan karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan. Tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat. Selanjutnya, hubungan advokat dengan klien.
Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dan jalan damai. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, biar memberikan harapan palsu. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien, jangan di luar batas kliennya. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama, seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Selanjutnya ada tentang kode etik hakim konstitusi. Jadi hakim konstitusi ini ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kode etik hakim konstitusi adalah pertama, menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela, memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan meningkatkan antar teman sesama teman sejawat. Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang didapat, menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat teman sejawat yang berbeda. Sekian penjelasan tentang kode etik profesi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.